semua, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari konfigurasi elektron dan menentukan pergolongan dan periode berdasarkan prinsip Ahbab. Di sini saya udah menentukan urutan konfigurasi dan sekarang kita akan menjelaskannya. Di sini ada 43 TC sampai dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D5, 5S2. Dan kita akan menentukan golongannya. Nih, karena angkanya di sini berurutan, jadi 5 tambah 2 yaitu 7. Sorry, jelek banget. Jadi 7. Kenapa 7? Karena angka terakhirnya ini ada D ke S itu ditambah. Itu 5 tambah 2 dan ininya adalah B. Dan periodenya kita harus mencari angka yang paling terbesar, yaitu angka 5. Oke, soal nomor B yaitu 82, nomor atomnya 82 PB yang sudah saya urutkan konfigurasinya itu ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 3D10, 4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 6S2 dan 6P2. Di sini golongannya adalah 4 karena 2 tambah 2. Jadi itu saja 4A. Dan angka paling terbesar di sini adalah angka 6. Dan ini soal C, nomor atomnya 56 dan golongannya adalah huruf golongannya adalah BA. Itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 5P6, 4D10, 5S2, 5P6 dan 6S2. Karena angka terakhirnya adalah 2, jadi golongannya adalah 2A. Dan periodenya adalah 6. Jadi ini hasilnya dari jawaban saya. Terima kasih. Sekarang soal nomor 2. Sebelum kita menjawab nomor 2, kita harus mengenai dulu arti-arti ini. Kita mengatakan ini agar kita bisa menjawab angka L dan M-nya. S tanda panahnya L sama dengan 0, P sama dengan 1, D sama dengan 2, dan F sama dengan 3. Untuk magnetnya yaitu S sama dengan 2, atau dibilang ini magnet, katakan lagi magnet ya, itu 2. Tapi magnet ini adalah jumlah yang dibagi 2. Misalnya 2, 6, 10, 14 itu angka aslinya. Tapi jika dibagi 2, ini adalah 1, 3, 5, dan 7. Setelah kita tahu dan mengerti dan paham tentang rumus-rumus ini, kita akan beralih ke soal yang sudah dikasih. Misalnya 127 dan per 53L, kita pakai ke nomor atomnya ini tersebut. Misalnya 53L, kita susun, kita tentukan konfigurasinya, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, dan 5P5. Kita akan tentukan N-nya. Saya sudah nulis, N-nya adalah 5. 5 dapat dari angka yang paling terakhir di angka ini. Angka yang paling terakhir ya guys. Dan L-nya tadi saya sudah bahas. Kalau L, karena L
huruf terakhirnya P, jadi kita ikutin. P itu berada di sini, di angka 1. Terus magnetiknya itu karena P memiliki kamar 6 tapi dibagi 2 jadi 3. Jadi kita bentuk kamarnya jadi 3. 1, 2, 3. Karena angka terakhir 5, kita bikin tanda panahnya sebesar seangka 5. Itu 1 kita habiskan dari atas dulu atau baru kita bikin tanda panahnya ke bawah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita bikin angka-angka bawahnya kayak -1, 0, dan +1. Karena dia berhentinya di 0, kita tetap tulis di sini 0, tetapi kita tulis di S-nya itu -1/2, dan ini hasilnya. Oke, yang B adalah 72 HF. Kita sudah membentukkan konfigurasinya. Lalu kita akan menjawab 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, dan yang terakhir 5D2. Oke, seperti biasa, N yang terdapat dari angka 5 itu adalah hukumnya. N sama dengan, kalau bisa dikatakan, angka terakhir dari sesuai konfigurasi yang bisa dikatakan untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari harga bilangan kuantum. Karena itu dari rumusnya guys, dari N sama dengan 5. 5 itu dapat dari angka terakhirnya, L-nya sama dengan 2. Karena P ini bukan P, ini D. Karena D itu adalah 2. Ini D. D sama dengan 2. Jadi kita tulis 2. 2-nya dapat dari mana? Dari sini. D tanda panah L sama dengan 2. Jadi kamar kita menentukan magnetik ya. Kamarnya ada, karena D memiliki angka 2 dan magnetiknya ada 5. Jadi kita membuat magnetiknya ada 5 kotak. Jadi satu kotak itu 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, dan 5 kotak. Dan angka atomnya ini 2, jadi kita hanya tulis 1, 2. Dan tidak lupa untuk menekan angka di bawah kotak. Angka terakhir berada di -1. Tulis di samping kotak. Dan hasil S-nya yaitu -1/2 sesuai hasil dari angka terakhir kotak. Oke, soal terakhir 112/18 C. Kita ambil dari nomor atomnya, kalau saya nggak salah. Lalu pengalaman CD itu konfigurasinya yaitu yang sudah saya urutkan: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, dan 4D10. Seperti biasa, N dapat dari angka terakhir. Ini hukumnya. Angka terakhir tidak boleh angka yang manapun. Angka tengah, angka pertama itu tidak bisa. Dan L-nya, karena ini berdasarkan dari D, jadi karena D kita ambil dari sini lagi. Itu magnetiknya sebesar 5 juga. Itu adalah 5 kotak, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ininya 10, kita harus nulis angkanya juga sampai tanda panahnya sampai 10. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini tanda panah, kalau atas sudah habis, kita lanjutkan ke bawah. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Selesai tanda panahnya di angka nomor +2, jadi kita +2, dan hasilnya +1/2. Jadi ini penjelasan saya untuk nomor 2. Saya akan menjawab tentang hubungan kesetaraan gender dengan penggunaan energi yang aman dan efektif. Apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender adalah hubungan sama dan seimbang antara beberapa atau antara jenis kelamin tentang akses terhadap energi.
seringkali mendapatkan akses terbatas pada teknologi energi. Energi sangat memberikan akses yang sama untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan penggunaan rumah tangga. Jadi kita sebagai generasi muda atau Gen Z, kita harus meminimalisasikan kesetaraan gender agar tidak terjadinya konflik atau perselisihan yang sangat menentang untuk perburukan di dunia kita. Jadi kita harus mencoba untuk menjadi Gen Z agar menjadi kesetaraan gender yang baik dan benar dan teraktual. So, ayo mari kita menggunakan kesetaraan gender yang baik dan tidak untuk menjadi mainan-mainan atau penggunaan yang tidak atau yang menjadi dampak yang negatif. Huruf golongan tersebut dia harus menjadi satu periode nomor atom berapa Xe tersebut, dan X nomor atom berapa. Jadi Xe itu adalah nomor atomnya 54. Kita akan menjawab soal ini menggunakan materi konfigurasi elektron, yaitu teori 2 seperti K, L, M, N, O. Jadi kayak misalnya 2, 8, 18 dan seterusnya. Oke, contohnya itu 5 dengan 54 Xe, yaitu 2, 8, 18. Kita tentukan dulu, bikin dulu K, L, M, N, O. 2, 8, 18 dan 8. Dan F-nya kita juga tentukan 9, yaitu 2 dan 7. Kita akan menentukan DEB-nya, yaitu 1. Dari mana 1? Setiap dari angka dari huruf X ini bernilai 1. Dan 8 terdapat dari angka paling terakhir dari sini. Dan titik 4 terdapat dari Xe 4 yang dari soal tersebut, dan 1 terdapat dari hasil nilai Xe. Kita bagi per 2 karena per 2 ini adalah rumusnya. Dan jadi 8 kurang 4 ini ternyata dikurang, bukan dikali. 8 kurang 4 per 2 sama dengan 8 kurang 4 per 2 sama dengan 2. Ini DEB dan DI-nya ini. DI-nya tuh dari hasil, DI-nya dari angka tersebut. DI-nya adalah 4. Tipe molekul ini yaitu akan menjelaskan tentang jari atom dan beserta contohnya berdasarkan golongan dan periode. Oke, saya akan menjelaskan apa itu jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom keadaan seimbang. Biasanya jarak tersebut diukur dalam satuan pikometer atau angstrium. Contoh berdasarkan golongan, seperti jari-jari atom meningkat dari bawah ke atas. Nih, saya kasih contohnya seperti helium 78, lithium 152, natrium 186, halium 227 atau juga barium, rubidium 248, dan cesium 250. Sedangkan contoh-contoh jari-jari atom berdasarkan periode, itu jari-jari atom berdasarkan periode seperti menurun dari kiri ke kanan, yaitu contohnya 11 Na. Kita ini ke sini, kita ada lengkungan supaya dia bisa bekerja, itu di sini dari kiri ke kanan, seperti contohnya 2F 8E dan 1E, dan ini 16S plus tutup. Jadi ini saja.